Cek 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 cek. Oke. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa nih? Selamat pagi ya. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Bapak Widodo Eko Wardoyo, di Mapel PJOK. Kali ini ya, pembahasan kita untuk materi selanjutnya ya. Kita melanjutkan materi karena sudah hampir 1 bulan ini. Hampir 1 bulan dan sudah kita lewati 4 materi tidak terasa ya. 4 materi kita sudah lalui bersama. Dan di kesempatan kali ini dengan materi yang berbeda yang nanti akan kita bahas, yaitu perkembangan tubuh remaja untuk materi kesehatan ya. Untuk lebih jelasnya, check this out. Masa remaja atau yang sering disebut juga dengan pubertas merupakan peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Masa ini dibagi menjadi 2, yaitu remaja awal dan remaja akhir. Remaja awal biasanya terjadi sekitar usia 13 sampai 16 tahun. Sedangkan remaja akhir terjadi pada usia 17 sampai 18 tahun. Masa remaja disebut juga periode peralihan, di mana mereka harus meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan serta mempelajari perilaku dan sikap baru, yaitu menjadi dewasa. Mereka bukan lagi seorang anak dan juga bukan orang dewasa. Sifatnya sebagian sudah tidak menunjukkan kekanak-kanakan, tetapi juga belum menunjukkan sifat sebagai orang dewasa. Remaja juga lekat dengan usia yang bermasalah. Pemecahan masalah bagi mereka tidak seperti pada masa sebelumnya yang bisa dibantu oleh orang tua atau gurunya. Mereka akan menyelesaikan masalah secara mandiri dan cenderung menolak bantuan dari orang tua ataupun guru mereka. Ya. Perlu kalian semua ketahui bahwasanya untuk pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan itu tidak melulu atau tidak selalu kalian itu dalam di dalam pelajaran itu hanya tahu cabang-cabang olahraga. Misalkan hanya tahu sepak bola, hanya tahu bola basket, hanya tahu bola voli dan lain sebagainya. Melainkan ada materi-materi yang memang dikhususkan untuk membantu untuk kalian berkembang ya. Karena di usia-usia yang seperti kalian ini adalah usia-usia perkembangan, usia remaja ya. Dari anak-anak, kemudian remaja, ya, ini baru akan remaja ini ya. Sebelum nanti kalian akan menuju ke fase dewasa. Oke, anak-anakku, kita refleksi dulu. Sebelumnya kita sudah belajar tentang bola voli, bola pencak silat ya. Kemudian juga pemanasan, tahapan pemanasan, peregangan dan pendinginan. Hari ini kita akan menuju ke materi berikutnya, yaitu perkembangan tubuh remaja. Nah, ada apa saja? Sambil kalian melihat tampilan ya. Sambil kalian melihat tampilan. Yang pertama yaitu ada tujuan pembelajaran. Di sini bisa kalian simak bersama-sama. Yang menjadi tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, memahami pertumbuhan dan perkembangan remaja serta
faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan remaja serta faktor yang mempengaruhinya. Itu merupakan tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Kemudian kita bisa perlu kalian ketahui bahwasanya untuk perkembangan itu sendiri adalah perubahan-perubahan yang dialami oleh individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik maupun psikis Kalau fisik kaitannya dengan kondisi tubuh kalian Kalau psikis itu lebih ke mental, jiwa Nah, sekarang kita masuk ke remaja. Apa sih remaja? Simak bersama-sama. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal kalian itu baru akan remaja kan. Pertumbuhan jasmani dan pertumbuhan kecerdasan seseorang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh beberapa faktor atau keadaan seperti berikut ini. Ada faktor keturunan, ada faktor pembawaan ada faktor luar. Yang pertama ini adalah faktor keturunan. Kita checklist. Faktor keturunan artinya bila orang tuanya besar, mungkin sekali anak-anaknya juga besar Kalau bapak ibumu orang tuamu sangat tinggi besar kemungkinan kamu juga akan menyerupai atau pertumbuhannya sama seperti orang tuamu Ini faktor keturunan. Kalau orang tuanya tinggi, anaknya juga tinggi kayak gitu. Biasanya seperti itu. Ini namanya faktor keturunan. Dan lagi anaknya juga cerdas, anaknya cerdas nih, orang tuanya juga cerdas, itu faktor keturunan. Kemudian lagi faktor pembawaan, artinya perkembangan seseorang sudah ditentukan pula oleh keadaannya selama di dalam kandungan. Saya ulangi. Perkembangan seseorang sudah ditentukan oleh keadaannya selama di dalam kandungan. Saat kamu masih di dalam kandungan ibumu berarti misal ada anak yang lahir dengan kelainan-kelainan memang dari lahir dari kandungannya sudah ada kelainan pada bagian tubuhnya seperti seperti busung kepala hidrosepalus itu yang kepalanya besar, metametodrik bibir sumbing kayak gitu langit-langit yang terbelah, perkembangan jaringan otak yang tidak sempurna, dan macam-macam cacat jasmani yang lainnya. Itu merupakan faktor pembawaan sudah dari kandungannya seperti itu. Yang ketiga yaitu faktor luar. Faktor luar ini penting diperhatikan sebab sebagian faktor akibat faktor keturunan dan faktor pembawaan manusia tidak dapat berbuat banyak maka manusia pada hakikatnya dapat mengendalikan faktor luar yang sangat berpengaruh bagi perkembangan jasmaninya. Kita lanjutkan. Faktor luar yang perlu mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut keadaan gizi gizinya baik nggak nih, tercukupi atau tidak dari masa kecilmu. Kemudian juga yang kedua ada gangguan kesehatan, yang ketiga ada rangsangan Kita lanjutkan keadaan gizi. Kualitas gizi manusia sejak dalam kandungan dan pada masa-masa pertumbuhan Jadi saat di kandungan
keadaan gizinya gimana nih, tercukupi atau tidak, ya kan? Oh, saat ibu kamu hamil, saat kamu masih di dalam kandungan, karena mungkin ngidam, mungkin ya susah makan dan lain sebagainya, itu bisa menjadi penyebab ya, bahkan kekurangan gizi. Karena memang ya gimana, pengalaman saya sendiri juga, istri saya waktu hamil dulu ya gitu, bed rest ya, saat hamil ya tidak mau makan, tidak bisa makan, bukan tidak mau makan, karena begitu makan itu langsung keluar muntah, bawaan bayi ya. Nah, itu harus diperhatikan sekali. Begitu kalau misalkan ada kakaknya atau saudaranya yang sedang hamil ya, nah, ini kamu bisa bantu menjelaskan, nih Bu, saya sudah belajar tentang keadaan gizi, biar gizinya dede bayi di dalam kandungan sehat, orang tuanya harus tercukupi gizinya, karena nanti dari orang tua mengalirkan ke memberikan makan ke anaknya yang ada di dalam kandungan itu melalui jaringan-jaringan ibunya ya, jaringan ke ibunya, dari apa namanya tuh, ari-ari ya. Kita lanjutkan. Nah, gangguan kesehatan. Anak yang sering sakit barang tentu akan terganggu pula pertumbuhan badannya. Maksudnya apa? Misal saat usia perkembangan seperti kalian sekarang misalkan ya, karena mungkin keadaan kamu di lingkungan sering main ya, suka kesana sini ya, kalian lupa waktu, misalkan panasan, mandian, akhirnya sakit tuh. Nah itu perlu diperhatikan oleh kalian ya, jangan sampai berlarut-larut, karena bisa kalau terlalu sering kalian mengalami sakit ya, terlalu sering kalian mengabaikan kesehatan, karena masa-masa seperti kalian ini adalah masa-masa pertumbuhan ya, perkembangan, itu bisa berdampak. Jadi dari sini harapannya kalian bisa langsung untuk bisa memperhatikan ya, jangan sembarangan. Kita lanjut, makanya jangan sering sakit, harus bisa jaga kesehatan. Ini rangsangan ya, dengan latihan jasmani atau dengan latihan jasmani atau berolahraga jasmani akan dirangsang untuk tumbuh menjadi lebih kuat dan sehat. Barang tentu ini ya. Jadi untuk meningkatkan kesehatan kalian ya, atau untuk menambah pertumbuhan kalian, itu sangat disarankan sekali untuk rutin berolahraga ya. Selain juga sehat, kalian juga bisa terangsang pertumbuhannya. Kalau orang dulu bilang, kamu kok pendek sekali ya, makanya olahraga basket misalkan, atau olahraga renang. Iya Bu, saya sering renang tapi di sungai misalkan. Ya memang seperti itu keadaannya. Jadi dari olahraga itu pertumbuhan kalian bisa terangsang ya. Ya bahkan ada olahraga tertentu yang memang sangat-sangat berdampak sekali untuk pertumbuhan. Misalkan untuk tinggi badan ya, dari basket, dari renang, memang ada sekali ada pengaruh yang signifikan dari olahraga tersebut untuk meningkatkan pertumbuhan tulang kalian. Jadi nanti tinggi. Makanya atlet basket itu tinggi-tinggi ya. Nah oke, anak-anak, terlepas dari materi kesehatan ini ya, kalian semua bisa langsung mempelajari setiap materi teorinya. Jadi dari sini kalian rangkum ya, penjelasan saya juga kalian bisa rangkum apa yang perlu kalian rangkum, yang kalian anggap penting silahkan dirangkum. Kemudian untuk persiapan PTS ya, karena nanti September itu sudah PTS ya, September sudah PTS. Untuk materi-materinya dipelajari kembali. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini ya. Ingat, selalu jaga kesehatan,
lalu terapkan protokol kesehatannya ya. Untuk 5M-nya selalu dijaga. Sementara ini ya, untuk pembelajaran kita melakukan kombinasi dari luring maupun daring, karena keterbatasan luring sehingga selebihnya nanti disampaikan di daring. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang memang dirasa perlu ya, silahkan kalian bisa japri ke nomor saya, tentunya dengan etika-etika dalam berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru ya. Jangan kalian japri saya jam 10 malam, jam 11 malam ya, jangan. Saya sudah tidur, nggak akan saya balas percuma. Oke, itu kiranya yang perlu kita pelajari hari ini ya. Apabila ada penyampaian materi yang memang kurang lengkap dan dirasa kurang, nanti bisa disampaikan di lain ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga ya, salam sehat.